Hai semuanya, bertemu lagi dengan saluran Nusantara Pintar. Saat kita ke bioskop atau rumah menonton film, biasanya kita akan melihat opening film. Pada bagian pembukaan ini, kita akan melihat logo dari studio pembuatan filmnya. Logo-logo dari rumah produksi sangat menarik dikulik karena ada cerita di baliknya. Kita akan membahas bagaimana logo ini dibuat. Apakah kamu tahu tentang logo Paramount Pictures? Misalnya, mengapa mereka memakai gambar gunung? Dan berapa jumlah bintang yang mengelilingi logo bundarnya itu? Kemudian, bagaimana dengan kastil dalam logo Walt Disney? Tak lupa dengan pria memancing yang ada dalam logo PH DreamWorks Pictures. Nah, bukankah tiap logo memang dibuat dengan membawa pesan atau intrik tertentu? Persiapkan diri kalian dengan nyaman saat menonton video Nusantara Pintar kali ini. Karena kita akan mengupas tuntas sejarah di balik logo-logo studio film Hollywood yang terkenal ini. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik like and subscribe serta aktifin notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik serta hiburan yang menyenangkan. Are you ready? Check it out! Yang pertama, DreamWorks Pictures. Suatu hari di tahun 1994, tiga orang jenius yaitu sutradara Steven Spielberg dan Jeffrey Katzenberg serta produser musik David Giffen duduk bersama. Mereka membahas tentang rencana pembuatan studio film baru. Kita mengenalnya dengan nama DreamWorks. Jika kita perhatikan, logo dari DreamWorks Pictures sangat unik karena ada seorang pria duduk di bulan sabit sambil memancing. Bagaimana sebenarnya rahasia sejarah dan cerita di balik ilustrasi logo unik ini? Ide awal logo ini sebenarnya berbeda sekali dengan apa yang kita lihat sekarang ini. Karena logo sekarang sudah dibuat secara digital melalui program komputer. Pada mulanya, ilustrasi manual dan tradisional dibuat oleh Dennis Muren dan Spielberg di atas kertas dengan tangan mereka. Ketika menyadari logo ini bagus, mereka mulai proses digitalisasi oleh ilustrator Robert Hans. Robert mengerjakan logo ini selama 3 bulan hingga akhirnya selesai gambar digital pria duduk di bulan sabit sambil memancing. Spielberg sangat menyukai logo ini dan memutuskan menggunakannya untuk rumah produksi film barunya ini. Ngomong-ngomong, ternyata sosok pria yang memancing di bulan itu ternyata modelnya adalah William Hunt, anak dari sang ilustrator Robert Hans. Yang kedua, Paramount Pictures. PH Paramount Pictures didirikan pada tahun 1912 oleh Adolph Juka, seorang investor film terkenal. Buat pecinta film Hollywood pasti sudah tidak asing lagi dengan studio ini. Mereka punya logo yang sangat megah berupa puncak gunung yang diselimuti salju dan dikelilingi oleh bintang-bintang yang membentuk setengah lingkaran. Usut punya usut, ternyata logo ini dibuat oleh ilustrator William Holskin dengan mengambil inspirasi dari gunung Ben Lomond yang terletak di Utah, di mana William menghabiskan masa kecilnya di dekat sana. Jumlah bintang yang ada di logo Paramount Pictures yaitu 24 biji yang mengisyaratkan dengan jumlah bintang film yang terikat kontrak dengan PH ini pada awal-awal berdirinya. Namun, dalam perjalanan studio film logonya berubah. Jumlah bintangnya hanya 22. Tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Namun terlepas dari itu, Paramount Pictures memang memiliki logo yang super ikonik dan akan diingat oleh siapapun pecinta Hollywood. Here we go. Yang ketiga, Columbia Pictures. Logo Columbia Pictures memperlihatkan seorang wanita yang memegang obor, simbol dari negara Amerika. Logo ini muncul bersama dengan lahirnya PH Columbia pada tahun 1924. Wanita dalam logo dibungkus bendera Amerika Serikat dan mengangkat obor dengan tangan kanannya.
Pada mulanya tidak ada hamparan awan di latar belakangnya, dan pada dahi wanita ini terlilit hiasan kepala yang tampak primitif. Itulah sketsa awal dari logo Columbia Pictures. Sebelum akhirnya 6 tahun kemudian logo ini diperbaiki menjadi lebih bagus. Wanita tampak lebih elegan dengan mengikat rambutnya dan membuang ikat kepala primitifnya. Sedangkan bendera hampir tidak seperti sehelai kain biasa. Font tulisannya pun berubah lebih besar terletak di belakang kepala wanita ini. Dan yang terpenting adalah perubahan pada latar belakangnya yang kini dipenuhi oleh awan-awan. Begitupun dengan obornya, tidak lagi hanya seperti kedipan api, namun sinar yang nyala terang. Setelah PH ini dibeli oleh Sony, logo ini pun digambar dan diwarnai ulang secara digital oleh seorang seniman gambar bernama Michael Diaz. Sedangkan model yang dipakai untuk ilustrasi wanita itu ternyata adalah Jenny Joseph. Keputusan pengubahan kembali logonya oleh Sony juga untuk memperbaiki perspektif logo agar sudut pandangnya mengarah pada sang gadis pemegang obor. Gadis ini harus lebih anggun dan lembut. Obornya juga tidak boleh sangat terang sinarnya. Ketika logo Columbia Pictures muncul dalam opening film, kita akan mendengar sebuah lagu yang ditulis oleh Jonathan Elias. Yang keempat, Metro-Goldwyn-Mayer. Pada tahun 1924, seorang penulis lirik Amerika Serikat, Howard, membuat ilustrasi gambar untuk logo studio film Goldwyn ini. Ia menggambar seekor singa yang sedang mengaum. Setidaknya selama beberapa tahun telah dibuat gambar singa sebanyak 7 ekor. Singa pertama dalam logo tidaklah bersuara, dan kemudian singa kedua yang dinamai Jackie mulai mengaum. Meskipun pada waktu itu teknologi film belum secanggih sekarang, suara direkam dengan alat khusus dan setiap bioskop punya fonogram yang diletakkan di belakang layar yang membantu proses penerjemahan suara selama opening film. Kemudian kita melihat ada 2 televisi dan kopi, tetapi sayangnya kita tidak tahu banyak tentang mereka. Lalu ada tenor yang terkenal dengan suara yang sempurna dan akhirnya pada tahun 1957 Studio Goldwyn memiliki logo yang menampilkan singa paling terkenal yang kita semua tahu sejak masa kecil. Pasti ada yang bertanya-tanya, bagaimana bisa logo ini menampilkan singa yang terkesan sangat hidup? Jangan khawatir, tidak ada singa yang terluka atau dieksploitasi untuk syuting logo ini kok. Jangan percaya rumor bodoh yang menunjukkan gambar singa hidup atau semacamnya, karena itu semua palsu. Dan yang terakhir adalah Walt Disney Company. Seperti Warner Bros, Columbia Pictures, dan banyak PH lainnya, Walt Disney Company didirikan oleh 2 orang bersaudara yaitu Walt dan Roy Disney. Pada tahun 1930, Walt Disney Company hanyalah studio film kecil, namun seiring berjalannya waktu, ia tumbuh menjadi salah satu PH yang terbesar di Hollywood. Studio ini kini memiliki 11 taman hiburan, taman air, dan tentunya beberapa jaringan penyiaran yang logonya sudah sangat dikenal oleh masyarakat pecinta film di dunia. Tapi pasti kebanyakan orang tidak tahu makna dari gambar kastil di dalam logo Disney ini. Ternyata kastil ini dinamai Neuschwanstein atau kastil swaston baru, merupakan salah satu kastil di abad ke-19 di era kebangkitan peradaban Romawi. Istana di Bavaria Barat Daya ini menjadi prototipe untuk logo Disney. Selain itu juga menjadi prototipe untuk kastil lainnya dalam proyek garapan Disney, seperti Sleeping Beauty di Disney Park di Paris. Perubahan logo Disney mulai terjadi pada tahun 2006 dengan proses editing digitalisasi melalui komputer. Gambar logo menjadi 3 dimensi, tampak lebih basah dan keren. Tak lupa kastil Cinderella menjadi Chateau d'Orsay sebagai prototipe. Penayangan perdana logo baru Walt Disney Company yaitu pada pemutaran perdana film Pirates of the Caribbean Dead Man's Chest.
Dan itu tadi 5 rahasia di balik logo studio film Hollywood. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like and subscribe video ini ya teman-teman. Terima kasih dan bye-bye.